Jangan biarkan motor kalian macet ataupun gancet seperti ini ya. Aduh. Oke teman-teman, jadi kali ini ceritanya saya kedatangan anak muda ataupun budak ololeho ya, dengan membawa motor Beat Dulux ataupun Beat KOJ ya, dengan kendala motor ini ngeden ataupun ngesot, tidak ada tenaganya teman-teman. Dan di sini saya pun langsung melakukan pengecekan ya terhadap CVT-nya, karena motor ini dia bilang jarang diservis ataupun tidak pernah diservis mungkin ya, karena dalamnya ini sangat kotor sekali. Oke, untuk langkah pertama di sini kita buka pulinya ya teman-teman, dan ternyata di sini pulinya macet parah. Waduh, sampai amburadul rollernya. Dan ini dia ya teman-teman, makanya kalian itu harus sering-sering servis CVT ya, minimal 6 bulan sekali biar tidak terjadi macet ataupun gancet seperti ini. Di sini pun saya sudah mencoba menarik-narik sekuat tenaga ya teman-teman, bukan sampai ngesang ke bol-bol lagi, sekarang sampai saya hampir modal ngora, karena kalian pun bisa lihat sendiri ya, di sini banyak sekali karat ataupun kotoran ya yang mendagleg ataupun nempel di blok mesinnya ini, membuat plat tutup rumah rollernya ini macet, gancet ataupun nyepot teman-teman, membuat saya harus mengeluarkan jurus andalan saya. Ini dia tracker yang pernah saya buat beberapa minggu lalu, sengaja ya untuk mempermudah pekerjaan saya bila mana ada yang macet seperti ini. Buat teman-teman yang belum tahu ya untuk cara membuatnya, bisa ditonton saja di video saya sebelumnya, atau mungkin nanti kalian bisa komen saja di kolom komunitas saya biar nanti kita buatkan ulang videonya. Untuk cara penggunaannya, kita cantelkan saja ya untuk rantainya seperti ini, lalu kita dorodot saja menggunakan impact seperti ini sampai ketarik keluar, dan alhamdulillah ya teman-teman, untuk tutup roller yang macet ataupun gancetnya ini bisa keluar mulus dengan sempurna tanpa ada kerusakan ataupun resiko apapun. Dan di sini terlihat ya teman-teman, untuk bagian dalam CVT-nya sangat kotor, ledok ataupun ngadagleg seperti ini ya. Saya colek-colek sampai hitam seperti bola kalian yang tidak kena sinar matahari tapi bisa tetap hitam. Bak CVT ini pun sama ya teman-teman, tertutup rapat tapi bisa hitam karena saking lamanya gak diservis ataupun gak dibersihkan. Oke, lanjut ke tahap pembersihan seperti biasa ya teman-teman. Di sini saya bersihkan menggunakan pertalit saja supaya irit dan konsumen pun tidak terlalu terbebani hingga menjauhkan kita dari hutang pihutang ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah part-part CVT-nya kita bersihkan, lanjut lagi kita bersihkan untuk bagian bak CVT-nya seperti ini. Kita kuas-kuas saja sambil dikucur-kucur pakai bensin ya supaya lebih mencrang ataupun herang kembali. Dan saking bak CVT-nya kotor, ini membuat saya membersihkannya lebih lama hingga membuat konsumen saya ngantuk, nunutan ataupun tunuh ya seperti ini. Tapi biarin aja lah, siapa suruh gak diservis. Oke, lanjut lagi kita ke tahap pemasangan pambelnya, disusul dengan tutup rumah rollernya ya teman-teman. Kita pasangkan juga, jangan lupa dikencangkan menggunakan kunci 22. Oke teman-teman, tapi di sini saya heran ya teman-teman, kenapa pemilik motor ini tidak mau diam ataupun cicing ngajedog ya, itu kokod monongen selalu saja ngepepang. Aduh, membuat saya kurang konsen ya teman-teman, tapi biarin aja lah, mungkin dia ingin tahu ya bagaimana cara menyervis CVT itu. Oke teman-teman, lanjut lagi. Setelah kita melakukan pengencangan untuk bagian depan menggunakan kunci 22, kita kencangkan juga untuk mur puli bagian belakang menggunakan kunci 19 ya teman-teman. Oke, setelah semua terpasang dan kencang ya teman-teman, jangan sampai kendor, nanti kalau kendor ini CVT-nya bisa ngecilger ya teman-teman, berbahaya sekali. Lanjut lagi kita ke tahap pemasangan blok CVT-nya, tidak lupa juga kita kencangkan ya teman-teman menggunakan kunci 8. Oke teman-teman, tidak terasa ya untuk servis ringannya sudah selesai. Langsung saja kita tes sejauh 100 km untuk memastikan motornya aman, tidak ada kendala. Dan alhamdulillah setelah pengetesan di sini motornya pun sudah aman, tidak ada kendala, bisa lagi dipakai balap dengan motor Astrea Grand. Jangan sama Sonic ya teman-teman, karena Beat seperti ini sangat lemot, ngesot ataupun tidak ada tenaganya. Bahkan untuk menyalip angkot saja ini bisa bebeten ataupun ngadan sekali ya teman-teman, saking gak ada tenaganya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita ataupun tutorialnya. Semoga bisa membantu ataupun bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen ataupun suberek saja ya, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita dan tutorial bengkel lainnya.